Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa lagi dengan Pak Agus. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran agama, yaitu pelajaran 15. Pelajaran 15 itu adalah tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Kita lihat di sini. Beriman berarti berbuat demi Allah. Orang Katolik sebelum dan sesudah berdoa selalu membuat tanda salib. Kata-kata yang diucapkan waktu membuat tanda salib itu adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Membuat tanda salib adalah doa untuk memuliakan Allah Bapa dan Allah Putra dan Roh Kudus. Tanda salib juga berarti tanda kemenangan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Kematian Yesus di kayu salib membantu kita untuk memperoleh keselamatan secara cuma-cuma karena berasal dari kemurahan Allah sendiri. Kita lanjutkan. Pengorbanan Yesus untuk manusia itu pun diteladan oleh Santo Tarsisius yang mengorbankan dirinya untuk melayani orang lain. Ia menawarkan dirinya untuk membawa komuni kudus kepada para narapidana yang beragama Kristen yang ada di dalam penjara. Santo Tarsisius ketahuan oleh teman-temannya dan ia dipukuli sampai meninggal dunia sambil tetap mempertahankan sakramen Maha Kudus yang dipegangnya. Santo Tarsisius adalah orang yang percaya, orang yang rajin untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan rajin untuk menjadi putra altar atau misdinar yang membantu imam pada waktu perayaan Ekaristi di gereja. Lalu Yesus Kristus itu pada waktu itu dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Yesus dijatuhi hukuman mati dengan cara dipaku di kayu salib. Waktu itu Yesus lalu wafat ketika di kayu salib untuk menyelamatkan umat manusia atau menebus dosa manusia. Itu bukti cinta Yesus kepada manusia. Yesus wafat di kayu salib karena taat, setia pada kehendak Tuhan. Salib bagi orang Kristen itu merupakan tanda atau bukan tanda penghinaan, tetapi merupakan tanda kemenangan. Sekali lagi saya katakan, salib bagi orang Kristen itu bukan tanda penghinaan, tetapi merupakan tanda kemenangan. Ya, itu. Kemudian Yesus yang wafat di kayu salib untuk mengajak kita bersyukur kepada Allah karena Allah rela menebus dosa manusia. Yesus menderita sengsara, ya, dan wafat di kayu salib
pada hari Jumat Agung. Dalam perjalanannya memanggul salib menuju ke Gunung Golgota, pada waktu itu Yesus mengalami jatuh 3 kali. Karena menanjak, karena capek, dan juga karena berat. Lalu pada waktu itu ada orang yang membantu memanggul salib Yesus menuju Golgota bernama Simon dari Kirene. Dengan tulus hati, Simon Kirene mau membantu memanggul salib Yesus. Kemudian ada juga seorang wanita yang datang menghampiri Yesus untuk mengusap wajah Yesus ketika Yesus memanggul salib. Itu bernama adalah Veronika. Veronika menghampiri Yesus dan mengusap wajah Yesus. Kita lanjutkan. Yesus wafat di kayu salib pada hari Jumat Agung, tadi sudah sampaikan. Kemudian Yesus wafat dan disalibkan di Gunung Golgota, ya, di Gunung Golgota. Ketika Yesus disalibkan di Gunung Golgota, Bunda Maria dengan setia menemaninya. Selain Bunda Maria, ada juga murid kesayangannya, yaitu Yohanes. Kemudian Yesus menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria. Ya, Yesus menyerahkan Yohanes kepada Bunda Maria. Inilah anakmu. Kemudian Yesus berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Ya. Kemudian doa Yesus kepada orang-orang yang menganiaya atau menyiksa Yesus menjelang wafatnya berbunyi, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus bangkit dari antara orang mati pada hari Minggu Paskah. Setelah 3 hari dalam kubur, maka pada hari Minggu Yesus bangkit, yaitu Minggu Paskah. Kita juga diajak untuk rela berkorban bagi orang lain, seperti Santo Tarsisius yang rela mengorbankan dirinya untuk menghantar hosti kudus kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Kita diajak untuk meneladan dan ya juga Yesus untuk rela berkorban kepada orang lain dimanapun kita berada. Jadi kita diajak untuk meneladan Yesus dan rela berkorban kepada orang lain di mana kita berada. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran agama hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan lagi. Dan setelah pelajaran ini selesai, dilanjutkan mencatat rangkuman materi 15. Ya, materi 15. Tolong ditulis yang bagus supaya mudah dipelajari. Selamat belajar. Tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Semangat, semangat untuk belajar. Terima kasih.